Han Yun menyadari raut kecewa di mata Gustaf, lalu melirik ke arah kain merah di tangan Gustaf dan berkata, "Tuan Ye, apakah kau sedang mencoba mencari pemilik kain ini?" Gustaf menatap Han Yun. "Benar. Apakah kau punya cara?" Sebagai eksistensi yang sebanding dengan para ahli kuno, meskipun tidak sampai menakutkan seperti mereka, Han Yun tetap bukan orang sembarangan. Kalau jurus pencari jalan besar miliknya tidak berguna, belum tentu Han Yun juga tidak bisa melakukan apapun. Han Yun mengulurkan tangannya. Dia menerima kain merah itu dan berkata, "Tuan Ye, sebenarnya ini tidak serumit yang kau bayangkan. Kain ini mengandung sedikit darah dan ditambah dengan pola aliran energi di dalam alam rahasia darah roh. Maka kalau aku menggunakan sedikit formasi, aku masih bisa melacak pemilik kain ini. Hanya saja itu akan sedikit menguras kekuatanku. Apalagi tempat ini sudah ditutupi oleh formasi para bajingan itu." Gustaf menatap Han Yun, lalu menangkupkan tangannya dengan hormat. "Kalau begitu, aku serahkan kepada senior Han." Han Yun tidak banyak bicara. Dia membuka kelima jarinya dan seketika memaksa keluar setetes darah esensial. Sambil terus merapal mantra, jari-jarinya mulai membentuk segel dengan kecepatan yang semakin lama semakin cepat, hingga akhirnya membentuk bayangan ilusi. Di sekeliling mereka, angin kencang berembus, dan seluruh dunia terasa gelap. Gustaf bisa merasakan kalau kekuatan di dalam darah esensial itu sangat luar biasa. Jurus ini jauh lebih kuat dibandingkan jurus pencari miliknya. Han Yun sepertinya menyadari ketertarikan Gustaf terhadap teknik ini. Sambil terus merapal dia bertanya, "Tuan Ye, apakah kau tertarik untuk mempelajari jurus ini?" Gustaf mengangguk. Senyuman muncul di sudut bibir Han Yun. "Kalau begitu, karena Tuan Ye ingin belajar, kali ini aku akan mengajarkannya kepadamu. Jurus ini bernama jurus darah roh pencari dewa. Dulu aku mendapatkannya dari sebuah tempat kuno. Jurus ini sangat efektif terhadap energi di dalam alam rahasia darah roh. Hanya saja, penggunaannya bisa berdampak pada kekuatan kultivasi dan darah esensialmu." Begitu selesai berbicara, Han Yun langsung menudingkan jarinya ke arah Gustaf dan mengirimkan seberkas cahaya ke dalam alis Gustaf. Seketika, gelombang informasi luar biasa membanjiri benak Gustaf, dan dia langsung memahami betapa kuatnya teknik ini. Di saat yang sama, darah esensial milik Han Yun melayang di udara dan tiba-tiba jatuh menghantam kain merah. Detik berikutnya kain merah itu dilapisi darah, dan darah tersebut mulai menyebar dan membentuk seekor Phoenix merah darah. Phoenix itu menggigit kain dengan paruhnya dan segera melesat ke satu arah. Han Yun berkata, "Tuan Ye, naik ke kereta." Gustaf mengangguk, "Baik." 1 jam kemudian Phoenix darah itu perlahan berhenti. Di depan mereka tidak ada jalan lagi, yang ada hanyalah sebuah tembok raksasa. Seperti sebuah gunung batu, di permukaan tembok itu terukir sebuah tulisan kuno. Dari balik ukiran itu samar-samar terpancar cahaya merah darah. Ketika Han Yun melihat tulisan itu, raut wajahnya langsung berubah sedikit. "Tuan Ye, aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Menurut hasil jurus tadi, temanmu pasti berada di dalam. Tapi ini adalah wilayah klan darah roh. Mereka masuk ke dalam seperti ini sangat berbahaya. Sedangkan tembok ini, semacam formasi penghalang, membukanya sangat sulit. Aku juga tidak punya banyak cara untuk mengatasinya. Sekarang semuanya aku serahkan kepadamu, Tuan Ye." Begitu selesai berbicara, Han Yun segera melesat pergi secepat kilat, seakan ada sesuatu yang sangat mengerikan akan datang. Gustaf bahkan sempat melihat seberkas ketakutan mendalam di mata Han Yun. Ketakutan yang luar biasa. Ji Siking mendekat dengan rasa penasaran, lalu mengulurkan tangannya. Ia menyentuh tembok itu dengan 5 jarinya yang halus. Detik berikutnya, sebuah kekuatan mengerikan langsung mengalir keluar. Wajah Ji Siking sedikit berubah, dan tubuhnya langsung terpental. Untungnya, Gustaf muncul di belakangnya dan menahan sebagian besar kekuatan yang mengenainya. Ji Siking berkata dengan alis berkerut, "Terima kasih. Dinding ini agak aneh.
Susunan kekuatan di dalamnya belum pernah kulihat sebelumnya. Kemudian dia mengeluarkan sebilah pedang es dan menutup matanya. Salju berjatuhan di sekitarnya dan hawa dingin menyelimuti udara. Niat pedangnya yang kuat menyebar, membuat suhu dunia seketika membeku. Niat pedang di tangannya seketika menjulang hingga puluhan ribu meter, lalu tanpa ragu menebas ke arah dinding. Gustav terkejut melihat pemandangan itu. Inikah kekuatan terkuat dari Ji King? Nyaris sebanding dengan tingkat alam Kaisar Dewa. Memiliki kekuatan sehebat ini di puncak ranah alam Daiyuan, Ji King jelas merupakan generasi muda terkuat di Gunung Kunlun. Sayangnya, meskipun Ji King melancarkan serangan sekuat itu, namun saat mengenai simbol-simbol kuno di dinding, tetap saja tidak menimbulkan riak sedikit pun. Bahkan tidak meninggalkan satu guratan atau gelombang apapun. Semua kekuatannya diserap sepenuhnya oleh dinding itu. Ji King menggelengkan kepalanya. Dia menarik kembali pedangnya lalu menghela napas. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya sulit bagi kita untuk masuk. Entah kenapa Han Yun pergi dengan tergesa-gesa. Kenapa dia tidak mencobanya? Aldren Ye, lebih baik kita pergi. Kalau sampai menarik perhatian hingga para makhluk itu keluar, akibatnya akan sangat serius. Bukan berarti Ji King merasa takut. Hanya saja sikap Han Yun saat pergi tadi terasa terlalu aneh. Apakah Han Yun musuh atau kawan belum bisa dipastikan sepenuhnya. Ji King bisa merasakan perubahan sikap Han Yun terhadap mereka terjadi karena suatu identitas tertentu dari Aldren Ye. Tanpa identitas itu, mungkin mereka sudah menjadi arwah. Namun Gustav tentu tidak mungkin pergi begitu saja. Kalau Moning bisa masuk, maka dia juga pasti bisa. Dia mengeluarkan tombak pembunuh 9 neraka dan mengerahkan kekuatan petir ilahi serta kekuatan naga darah. Tetapi hasilnya sama persis dengan apa yang dialami oleh Ji King. Formasi pada dinding ini seakan mampu menyerap segalanya di dunia. Gustav terlihat sedikit bingung. Kita harus bagaimana? Apakah kita benar-benar tidak bisa masuk? Saat Ji King dan Gustav sedang kebingungan, tiba-tiba terdengar suara Ye Luo. Tuan Ye, aku ingin mencoba. Ji King tertegun. Sudah sejak awal dia melihat kalau kekuatan Ye Luo hanya di tingkat alam Raja Suci. Bahkan dia tidak habis pikir bagaimana gadis sekuat itu bisa masuk ke tempat ini. Namun karena dilindungi oleh Aldren Ye, bisa bertahan sampai sekarang juga bukan hal aneh. Dia hendak mencegahnya, tetapi sikap Gustav justru sebaliknya. Gustav langsung menggenggam tangan Ye Luo dan berkata, Luo, kau benar-benar ingin mencobanya? Aku mempunyai firasat kalau hanya kau yang bisa membukanya. Ye Luo tersenyum. Tuan Ye, tunggu sampai aku berhasil membukanya dulu. Setelah berkata demikian, Ye Luo melangkah ke depan dinding. Dia menatap sejenak pada tulisan di dinding itu, lalu perasaan akrab menyergap ke dalam hatinya. Kemudian dia memaksa keluar setetes darah esensial. Darah itu langsung menempel pada dinding, dan kali ini tidak diserap. Kesunyian menyelimuti selama 10 detik. 10 detik kemudian tiba-tiba seluruh tanah mulai bergetar. Tulisan di dinding itu pun mulai terdistorsi, bahkan mulai retak. Mata Ji King membelalak. Apa ini? Dia sama sekali tidak menyangka kalau kekuatan gadis di tingkat alam Raja Suci ini ternyata benar-benar berguna. Siapa sebenarnya gadis ini? Tulisan kuno yang terdistorsi itu berubah menjadi niat pedang yang sangat kuat, disertai cahaya merah darah. Niat pedang itu seakan merasa tertantang dan langsung menekan ke arah tubuh Ye Luo dengan hawa dingin yang menusuk. Ekspresi Ye Luo berubah tegang, bahkan tampak kesakitan. Dia berseru, Tuan Ye, kekuatanku hanya mampu sampai di sini. Selanjutnya kau harus menggunakan niat pedangmu untuk menghancurkan niat pedang itu. Kalau tidak, akibatnya akan sangat berbahaya. Gustav mengangguk, lalu dia mengumpulkan energi menjadi sebilah pedang di tangannya. Dia menutup mata dan berdiri di depan Ye Luo. Dalam sekejap,
Kekuatan formasi pedang yang sangat kuat itu meledak dan berubah menjadi bayangan-bayangan yang tidak terhitung jumlahnya, memenuhi seluruh pandangan Gustaf. Aura pedang menyapu ke segala arah. Tidak terhitung aura pedang seolah menyatu menjadi pancaran cahaya-cahaya yang saling bersilangan, sangat menakutkan. Menghadapi cahaya-cahaya itu, Gustaf sedikit merasakan dan menyebarkan kesadaran spiritualnya, seakan-akan jiwanya melebur ke dalam bayangan-bayangan cahaya itu. Perasaan halus ini bahkan membuat Gustaf hampir melupakan keberadaan waktu. Dia samar-samar menangkap sesuatu. Ini adalah kekuatan jurus pedang. Sesuatu yang diidamkan namun sulit didapat oleh para pendekar pedang. Dulu, dia pernah menguasai kekuatan seperti ini, tetapi itu adalah jurus pedang tingkat alam perjalanan ilahi, masih tergolong tingkat rendah, sedangkan kekuatan jurus pedang yang ada di depannya ini sebanding dengan tingkat alam Daiyuan, bahkan bisa dikatakan setara dengan tingkat alam Kaisar Dewa. Begitu meledak, kekuatannya sangat mengerikan. Gustaf bisa merasakan dengan jelas darahnya yang mendidih di dalam tubuh. Bahkan sesuatu yang selama ini tertidur di dalam dirinya mulai terbangun. Dia menyatu dengan cahaya-cahaya itu, seolah-olah dirinya berubah menjadi sebilah pedang. Sebilah pedang yang hanya miliknya. Hanya dengan menyatu antara manusia dan pedang, barulah segalanya bisa dikuasai. Tanpa berpikir lebih jauh, mata Gustaf tiba-tiba terbuka lebar. Tatapan matanya yang memancarkan cahaya dingin seakan membelah langit. Ji King secara refleks mundur selangkah saat melihat mata Gustaf. Perasaan yang terpancar dari tubuh Gustaf saat ini bahkan lebih mengerikan daripada gurunya sendiri. Bagaimana mungkin? Selain itu, dia merasa kalau tatapan pria di depannya ini terlalu familiar. Dia berpikir, sepertinya Gustaf dulu juga pernah mengalami keadaan seperti ini. Apakah ini hanya kebetulan ataukah di balik topeng itu tersembunyi rahasia besar? Gustaf sendiri tidak menyadarinya saat ini. Di sudut bibirnya perlahan tersungging senyuman. Itu adalah senyuman penuh keyakinan terhadap niat pedangnya. Auranya terus meningkat pada saat itu. Angin kencang berputar, dedaunan beterbangan di sekelilingnya. Sangat gagah dan menggetarkan. Setiap hembusan angin seolah menjadi sebilah aura pedang. Tiba-tiba, sebuah teriakan panjang keluar dari mulut Gustaf. Hancurkan! Seluruh dunia seakan retak karena teriakan itu. Dalam sekejap aura Gustaf melonjak ke puncaknya. Kekuatan yang dimilikinya saat ini jauh lebih dahsyat dibanding sebelumnya. Aura itu menyebar luas. Angin kencang menyapu. Dimanapun melewatinya, langit dan bumi berubah warna dan tumbuhan mengering. Kilatan cahaya dingin muncul di tangan Gustaf. Niat pedang keluar dari tubuhnya. Kilatan itu menyambar. Aura pedang mengamuk. Bayangan-bayangan pedang itu bergerak begitu cepat hingga tidak terlihat oleh mata dan menciptakan pusaran angin bagaikan raungan langit dan bumi. Dalam sekejap, niat pedang itu bertabrakan langsung dengan formasi pedang dari dinding. Formasi pun langsung terkoyak. Tidak lama kemudian, seluruh dinding pun ikut terkoyak. Sebuah area luas langsung terpampang di hadapan mereka. Inilah tempat para ahli dari klan darah roh hidup selama ini, dan 5 orang kuat yang tersisa berada di dalamnya. Gustaf tersenyum tipis dan menyarungkan pedangnya sambil berkata, "Ayo kita masuk." 3 sosok tubuh langsung masuk ke dalamnya. Pada saat yang bersamaan, di dalam sebuah ruang batu kuno yang sederhana, seorang pria tua dengan tampilan seperti pertapa, tubuhnya dipenuhi cahaya darah, tiba-tiba membuka matanya. Setetes darah merah cerah keluar dari mulutnya. Darah itu menodai dinding, terlihat sangat mencolok dan mengerikan. Pria tua itu berkata, "Celaka, ternyata ada orang lagi yang berhasil menerobos formasi." Salah satu ahli dari klan darah roh bertanya, "Kali ini siapa orangnya? Apakah wanita berbaju merah itu?"
Dengan wajah pucat, lelaki tua yang memuntahkan darah itu menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi amarah dan raungannya langsung menggema. Bukan wanita berbaju merah itu, tetapi pemuda yang dulu diselimuti kabut darah. Dia datang menyerbu ke tempat ini. Seorang tetua dari klan darah roh bertanya dengan heran, "Siapa yang kau bilang? Siapa yang datang menyerbu ke tempat kita?" Tetua yang dimaksud jelas tidak berniat menjawabnya, melainkan menatap dengan penuh semangat ke arah seseorang, lalu berseru dengan cemas, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pemuda yang tersembunyi di balik kabut darah itu, aura dirinya tertutupi. Sangat mungkin dia menjadi ancaman besar bagi klan darah roh kita. Kita berlima. Tidak, kita berenam. Sekarang sudah kehilangan satu orang. Kalau terjadi sesuatu lagi, 1,5 tahun kemudian, para tuan itu tidak akan bisa melihat kita lagi." Nada bicara tetua itu sangat mendesak. Bahkan terdengar ada rasa ketakutan. Itu adalah rasa takut terhadap yang tidak diketahui. Selama bertahun-tahun ini, mereka belum pernah merasa takut terhadap satu orang pun. Tetapi kehadiran pemuda itu sungguh terlalu aneh. Tetua dengan aura paling kuat melangkah ke depan dan berkata, "Karena dia sudah datang ke tempat kita, kita harus menemuinya. Siapapun dia, bagaimanapun latar belakangnya, bisa menjadi bahaya bagi kita, atau bisa juga menjadi peluang. Selain itu, aku merasakan kekuatan yang membuka formasi kali ini agak aneh. Rasanya seperti kekuatan milik klan darah roh sendiri." Semua orang yang mendengar itu langsung terpaku. Salah satu tetua berkata, "Jangan bercanda. Kalau pemuda itu benar-benar memiliki kekuatan dan garis keturunan klan darah roh, bagaimana mungkin dia menyerang kita?" Tetua dengan aura paling kuat berkata, "Lupakan saja. Mungkin akhir-akhir ini aku kurang istirahat, jadi berhalusinasi. Yang jelas, saat ini kita harus membunuh ancaman itu sebelum tumbuh besar." Beberapa tetua lainnya saling berpandangan, lalu mengangguk setuju. Tetua dengan aura yang paling kuat itu berkata lagi, "Kalian berempat, masing-masing berjaga di timur barat, selatan, dan utara. Sedangkan aku akan berada di pusat formasi. Kalau melihat pemuda itu atau wanita berbaju merah itu, serang dan musnahkan mereka tanpa ragu sedikit pun." 4 sosok langsung mengangguk. "Baik." Lalu keempatnya melesat menuju 4 arah utama. Setelah keempat bayangan itu menghilang, tetua dengan aura yang paling kuat itu membuka pintu ruang batu dan memasuki ruang lain. Ruang itu sangat gelap, tanpa celah cahaya. Tetua itu ragu sejenak, lalu dia menutup mata dan menggunakan jari keriputnya untuk menggambar simbol di udara. Seketika, seluruh dunia menjadi terang. Ruang itu berubah seperti dipenuhi ribuan bintang, bagaikan galaksi yang berkilauan. Di tengah cahaya gemerlapan itu, sebuah kristal bersinar melayang di udara. Saat melihat kristal itu, tetua tersebut menarik napas panjang, lalu merentangkan kelima jarinya dan menggenggam kristal itu erat-erat di telapak tangannya. Cahaya yang tidak terhitung menyemburat dan mengelilingi tubuhnya. Kalau Gustav ada di sana, dia pasti akan menyadari kalau cahaya itu adalah cahaya yang sama seperti di makam reinkarnasi. Tetua itu bergumam, "Benda ini adalah satu-satunya harapan bagi kami berlima untuk bangkit kembali. Meskipun pemuda itu dan wanita berbaju merah menghancurkan segalanya, selama aku menggenggam benda ini, segalanya akan bersujud di bawah kakiku." Pada saat yang sama di dalam sebuah gua, api unggun menyala. Ye Lingtian duduk bersila di sekitar perapian. Luka-luka di tubuhnya perlahan-lahan mulai sembuh. Sementara itu, seorang gadis muda berbaju merah berdiri di mulut gua, memandang jauh ke kejauhan. Tidak diketahui apa yang sedang dia pikirkan. Ye Lingtian membuka matanya. Pandangannya tertuju pada gadis berbaju merah itu. Matanya sedikit menyipit. Beberapa hari ini, dia mengikuti gadis berbaju merah itu untuk mencari Gustav, dan hatinya sungguh terguncang.
Dia tidak menyangka kalau sekarang Morning menjadi begitu mengerikan. Bukan hanya itu, selama beberapa hari dibawa oleh Morning, kekuatannya juga meningkat pesat. Kini dia bahkan hampir menembus dari tingkat alam Raja Void ke tingkat alam Dai Yuan. Sungguh tidak masuk akal. Tiba-tiba Morning seolah merasakan sesuatu dan langsung menoleh tajam ke arah Ye Ling Tian. "Kau sudah pulih?" Ye Ling Tian berdiri perlahan dan berkata dengan hati-hati, "Iya, Nona Mo." Morning tersenyum tipis, lalu dia mengayunkan lengannya dengan ringan. Api unggun pun langsung padam. Morning berkata, "Kalau begitu, kalau kau sudah pulih, ikut aku keluar sebentar." Ekspresi Ye Ling Tian tampak sedikit ketakutan. "Keluar lagi?"